Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Rizky Pribadi dengan NIM 2022-1941. Di sini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan di mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan juga Optimal, yaitu berjudul Diagram Blok pada Sistem Kontrol. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Di sini kita bakalan mengenal dulu apa itu blok diagram. Blok diagram sendiri adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama dalam bentuk blok yang saling terhubung. Diagram ini juga digunakan untuk menyederhanakan pemahaman tentang alur kerja suatu sistem, baik dalam bidang teknik, elektronika, pemrograman, maupun manajemen proses. Kemudian di sini ada tujuan dan juga manfaat dari diagram blok. Tujuan yang pertama yaitu adalah memvisualisasikan sistem secara sederhana, kemudian memudahkan pemahaman tentang cara kerja sistem, dan ketiga membantu dalam analisis dan desain sistem. Di sini kemudian ada manfaatnya. Yang pertama itu dapat menyederhanakan konsep sistem yang kompleks, kemudian dapat memudahkan komunikasi antar tim dalam pengembangan sistem, dan yang ketiga yaitu digunakan dalam troubleshooting dan optimasi sistem. Kemudian di sini ada komponen-komponen dari diagram blok. Yang pertama yaitu ada blok, yaitu berbentuk persegi atau persegi panjang, yang dimana mewakili suatu sistem ataupun proses pada komponen tersebut. Kemudian ada panah atau garis penghubung yang digunakan untuk menunjukkan aliran data, sinyal, ataupun proses antar tiap komponen. Kemudian yang ketiga yaitu ada input. Input sendiri merupakan suatu data ataupun sinyal perintah yang masuk ke dalam suatu sistem. Kemudian ada output. Output sendiri itu ada hasil dari proses yang terjadi dalam sistem. Kemudian ada proses. Proses itu merupakan bagian yang memproses data dan mengambil keputusan dalam sistem. Yang terakhir yaitu ada feedback, yaitu mengukur output dan memberikan umpan balik untuk dikoreksi kembali di sistem. Kemudian di sini ada contoh diagram blok, yang dimana contoh di diagram blok ini saya ambil di sistem komputer, yang dimana inputannya itu berupa keyboard yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian ada prosesor, yaitu CPU, yaitu dia bertugas untuk bertanggung jawab untuk memproses data dari yang menerima dari input. Kemudian itu ada memori, RAM dan juga ROM, yaitu digunakan untuk menyimpan data. Dan terakhir yaitu ada output device, yaitu monitor, yaitu nantinya akan menampilkan hasil pemrosesan data tersebut. Mungkin masuk ke kesimpulan dari diagram blok yang pertama, yaitu blok diagram itu dapat menyederhanakan sistem yang kompleks dalam bentuk visual. Kemudian yaitu dapat mempermudah pemahaman, komunikasi, dan juga analisis suatu sistem. Dan yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang seperti komputer, otomasi, dan dunia industri. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.